Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu kembali dalam BDR hari ketiga untuk pembelajaran PKK teori. Baik, untuk pertemuan ketiga ini yang akan kita bahas itu adalah mengenai strategi produk. Ini masih berada pada bab produk ya. Oke, strategi pengenalan produk baru. Ini yang akan Ibu bahas adalah menurut Schroeder dalam pengembangan produk yang ditulis oleh Ibu Meirani Harsasi. Nah, kata Schroeder ada 3 pandangan strategi pengenalan produk baru atau ada 3 pandangan kata Schroeder itu tentang bagaimana produk baru itu dirilis. Nah, yang pertama pandangan karena tarikan pasar. Nah, ini di sini pandangan ini mengatakan bahwa pasar itu merupakan dasar untuk menentukan produk yang harus dijual dan dibuat oleh produsen. Jadi, sebelum kita membuat sebuah produk, kita harus bertanya dulu kepada pasar, apa yang dibutuhkan oleh pasar? Kira-kira permasalahan apa yang ada di pasar? Apa yang permasalahan yang belum terjawab selama ini? Nah, baru setelah itu dirancanglah sebuah produk baru untuk menjawab semua kebutuhan atau semua permasalahan yang ada di pasar. Ini menurut pandangan yang pertama kata Schroeder. Lalu pandangan yang kedua ini adalah karena dorongan teknologi. Nah, di sini pandangan ini mengatakan bahwa teknologi itu merupakan penentu utama produk yang harus dibuat perusahaan dan sedikit memperhatikan pasar. Dan tugas pemasaranlah untuk menciptakan permintaan. Jadi kalau menurut pandangan teknologi ini, dorongan teknologi ini artinya bagaimana? Nah, menurut pandangan dorongan teknologi ini artinya para peneliti, para R&D tidak usahlah memikirkan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Lakukan terus research, lakukan terus penelitian, buat sebuah inovasi baru, buat penemuan-penemuan. Nanti ketika misalkan temuan itu diperoleh, barulah dipikirkan bagaimana caranya supaya bisa tembus ke pasar, bagaimana caranya supaya bisa laku di pasaran. Nah, itu adalah tugasnya seorang pemasaran, kata pandangan dari dorongan teknologi. Artinya ciptakan dulu saja sebuah produk, ciptakan dulu saja produk teknologi atau ciptakan dulu produk baru gitu. Nah, ini kata dorongan teknologi. Contohnya seperti apa? Ketika pada saat awal-awal dulu itu masih menggunakan fixed phone, orang mungkin sudah belum berpikir, orang belum memiliki kebutuhan untuk mendapatkan atau untuk memiliki sebuah gadget atau memiliki sebuah handphone yang bisa dibawa kemana-mana, apalagi sampai memiliki smartphone gitu ya, smartphone. Tapi para peneliti, para ahli, orang-orang yang ahli di bidang teknologi terus melakukan riset sampai pada akhirnya diperolehlah sebuah smartphone, diperolehlah sebuah handphone yang sangat canggih, dan barulah setelah itu dipasarkan, ditawarkan ke pasar, dan ternyata banyak permintaannya ketika dunia tahu bahwa ternyata ini sangat bagus, ini ternyata sangat dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan, sangat memudahkan gitu. Nah, itu menurut pandangan yang kedua, jadi dorongan teknologi. Lalu pandangan yang ketiga ini adalah pandangan interfungsional. Nah, kalau pandangan interfungsional ini merupakan penggabungan 2 pandangan di atas, yaitu pandangan tarikan pasar dan dorongan teknologi. Nah, kata pandangan interfungsional ini mengatakan bahwa suatu produk itu tidak hanya menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, tetapi juga manfaat teknis yang diperoleh. Artinya tidak cukup kalau misalkan kita hanya menunggu dari permintaan pasar, hanya menunggu dari hasil survei kebutuhan pasar gitu, tetapi juga tetap kita harus melakukan dorongan teknologi gitu ya, harus melakukan riset dalam bidang teknologi gitu. Nah, jadi ini 3 pandangan bagaimana produk itu bisa dilahirkan atau bisa dirilis, produk baru bisa dirilis gitu ya. Oke, selanjutnya
Ini adalah elemen yang mempengaruhi keberhasilan sebuah produk. Yang pertama, ini tentunya dibutuhkan koordinasi di area-area fungsional perusahaan. Artinya apa? Di sini harus ada koordinasi. Kenapa? Karena setiap bidang itu pasti memiliki keinginan tersendiri. Misalkan begini. Di bidang keuangan tentunya dia mengharapkan ada banyak sekali pemasukan untuk perusahaan. Supaya apa? Supaya ya perusahaannya bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang dan bisa memenuhi semua kebutuhan atau pengeluarannya bisa tertutupi semuanya. Terus tapi menurut seorang pemasaran gitu ya di bidang marketing itu mengharapkan harga yang dirilis ke pasar itu harganya tidak terlalu mahal. Karena apa? Karena supaya bisa bersaing dengan produk yang ada di pasaran yang lain gitu ya, produk lain yang ada di pasar. Nah, beda lagi dengan pandangan dari tim manajemen gitu ya. Jadi ini harus Ini harus ada koordinasi sehingga menghasilkan satu harga yang ditetapkan itu yang bisa strategis dan juga bisa jangan sampai perusahaan juga mengalami kerugian gitu atau tidak mendapatkan keuntungan ya. Lalu ini elemen yang kedua, jadi yang pertama tadi koordinasi di area-area fungsional perusahaan, yang kedua pengalokasian sumber daya karena memang keterbatasan. Lalu yang ketiga adalah mengarahkan pada posisi pasar yang unggul, ini juga dipengaruhi oleh produk pesaing. Artinya apa? Nah, ketika misalkan kita punya produk, kita harus tahu keunggulan dari produk kita itu dibandingkan dengan produk pesaing itu apa. Kita harus tahu keunggulan produk kita itu apa. Terus yang kedua kita juga harus tahu ini target marketnya kemana gitu. Jangan sampai produk yang kita jual itu harusnya ke market, ke pasarnya, ke segmentasinya misalkan anak remaja, tetapi dipasarkannya di kalangan dewasa. Nah ini pasti tidak akan laku. Kita juga harus tahu ini keunggulan produknya mana, terus tepatnya itu target marketnya itu tepatnya ke siapa gitu. Kita harus tahu ya. Nah itu elemen yang mempengaruhi keberhasilan sebuah strategi produk. Nah, yang berikutnya, yang kedua, ini strategi sesuai daur hidup produk. Ternyata produk juga punya daur hidupnya. Kita lihat daur hidup produknya seperti apa. Yang pertama, tahapan pertama itu adalah introduce. Udah pasti ya, semua produk juga pasti mengalami masa perkenalan. Jadi tidak langsung semua produk itu produk yang baru, meskipun itu dirilisnya oleh perusahaan yang ternama, dia tidak langsung bisa dikenal semua orang. Pasti membutuhkan apa? Membutuhkan perkenalan terlebih dahulu. Nah, pada tahap yang pertama, tahap introduce ini, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya yang pertama, sedikit pesaing yang bergerak di produk sejenis, penjualan masih lambat. Nah, yang paling terlihat itu adalah penjualan masih lambat. Itu ciri-cirinya. Lalu apa strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan yang memiliki produk pada tahap introduce? Nah, ketika kita punya produk pada tahap pertama, pada tahap perkenalan, strategi yang harus kita lakukan itu adalah yang pertama, kita harus bisa membuat perbedaan yang jelas antara produk kita dengan produk pesaing. Gitu. Kita harus tahu, makanya kembali lagi kita harus tahu apa sih keunggulan produk kita dibandingkan dengan produk pesaing. Lalu yang kedua, ini juga mau yang introduce ataupun yang sudah dikenal sekalipun, yang kedua harus promosi, apalagi yang introduce ya, yang perkenalan. Ini harus promosi, tetap harus melakukan promosi. Promosinya mungkin lebih gencar lagi, apalagi kalau namanya perkenalan kan ya. Gitu. Oke. Nah, terus tahap yang berikutnya, tahap yang kedua adalah tahap growth, tahap perkembangan. Nah, apa ciri-cirinya pada tahap perkembangan? Ciri-cirinya itu adalah penjualannya mulai meningkat, ya, mulai ada keuntungan bagi perusahaan. Sudah jelas di sini sudah terlihat dari kurvanya saja sudah terlihat ada peningkatan. Di sini ada penjualan mulai meningkat, terus juga sudah pasti kalau misalkan penjualan mulai meningkat berarti sudah mulai terlihat ada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Oke.
Lalu strategi apa yang harus dilakukan ketika kita berada pada tahap kedua ini? Strategi yang harus dilakukan itu yang pertama, kita harus mampu meningkatkan kapasitas produk. Artinya apa? Karena di sini sudah bisa terlihat bahwa sudah mulai ada permintaan dari pasar. Berarti kita harus bisa mulai meningkatkan kapasitas produknya ya. Gitu. Sudah mulai bisa meningkatkan jumlah produksinya. Terus yang kedua, jangan lupa saving the profit. Pada tahap grow ini jangan aji mumpung, jangan merasa wah udah mulai nih ada terlihat ada banyak keuntungan yang bisa kita peroleh, bisa dong kita buka buka cabang baru. Nah, ini jangan dulu. Ini belum bisa kita lakukan pada saat perusahaan berada pada tahap 2. Apa yang harus dilakukan? Saving the profit. Kita harus menyimpan terlebih dahulu. Kita harus saving dulu keuntungan yang kita peroleh. Nah, pada tahap yang berikutnya yaitu tahap mature. Ini adalah tahap dewasa. Pada tahap ketiga, pada tahap dewasa, ciri-cirinya adalah penjualannya sudah stabil, labanya sudah maksimal atau sudah optimum labanya. Nah, ketika penjualan stabil, laba optimum, maka strategi yang harus kita lakukan adalah pengendalian biaya. Kita harus mulai bisa mengendalikan biaya, kita harus mulai bisa mengatur sumber daya. Jangan sampai nanti karena merasa perusahaan sudah mapan, terus kita bisa melakukan banyak hal dan pada akhirnya bisa meningkatkan budget atau bisa meningkatkan pengeluaran. Nah, itu jangan sampai terjadi sekalipun keuntungan kita sudah mulai besar. Nah, yang kedua, optimalisasi laba. Terus di dalam optimalisasi laba ini juga bisa dilakukan di dalam strategi. Kalau misalkan tadi mau buka cabang atau misalkan mau merilis produk baru, nah ini bisa dilakukan pada tahap mature ini. Yang ketiga, inovasi yang tiada henti. Artinya apa? Kita harus sudah mulai sadar bahwa ternyata tidak cukup ya gitu ya, tidak cukup sampai di sini. Artinya bisa jadi untuk kedepannya sekarang kita berada pada tahap mature. Perusahaan kita sudah stabil, tetapi belum tentu juga. Karena apa? Karena di belakang itu pesaing yang berdatangan itu ternyata luar biasa. Mereka inovasinya lebih luar biasa. Kalau teman-teman lihat contoh perusahaan yang mungkin tahap mature-nya itu luar biasa panjang, usianya itu panjang, tahap mature-nya, tahap dewasanya itu teman-teman bisa lihat Pepsodent ya, produk Pepsodent. Nah, produk Pepsodent ini coba lihat teman-teman, dia senantiasa melakukan inovasi. Inovasinya dalam produknya dia inovasi. Dalam pemasaran pun, dalam beriklan pun, dalam promosi pun coba lihat ketika iklan itu biasanya dia melakukan ganti-ganti iklan itu hampir setiap beberapa bulan sekali. Dalam setahun itu bisa ganti iklan konten iklan 2 atau 3 kali gitu. Nah, itu karena apa? Itu karena dia ingin terus ingin terus berada atau ingin terus mempertahankan tahap mature-nya ini. Gitu. Itu adalah strategi pada tahap mature. Nah, selanjutnya ini adalah tahap yang keempat, yaitu tahap decline. Tahap decline di sini kita bisa melihat kurvanya sudah mulai menurun. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya itu penjualan menurun tajam. Di sini kita bisa melihat penjualannya sudah mulai menurun tajam, terus pasar juga sudah mulai jenuh dengan produk. Nah, apa strategi yang harus dilakukan? Strategi yang harus dilakukan jika perusahaan kita atau jika produk kita sudah mulai decline, sudah mulai berada pada titik jenuh, atau sudah turun tajam penjualannya, maka harus dilakukan adalah repositioning. Repositioning itu apa? Kita memposisikan kembali seperti halnya ketika kita pada tahap introduce atau tahap yang pertama. Nah, itu yang harus dilakukan ketika produk kita berada pada tahap decline. Nah, apa contohnya produk yang berada pada tahap decline dan dia merepositioning? Contohnya nih, mungkin teman-teman tahu sampo Sunsilk.
pada tahun 90-an Sunsilk itu luar biasa. Dia menjadi primadonanya sampo karena hanya ada beberapa sampo aja pada saat itu. Tetapi ternyata datang pesaing dengan segmentasi pasar yang berbeda. Akhirnya apa? Yang tadinya menggunakan Sunsilk semuanya, yang ada ketombe, dia menggunakan clear, yang rambutnya patah-patah menggunakan Rejoice. Nah, hebatnya para pesaing ini dia tidak bersaing pada segmentasi seperti Sunsilk, tetapi dia mengambil segmentasi yang berbeda. Nanti kita akan belajar segmentasi pada bab berikutnya ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh siapa? Oleh Sunsilk ini ketika tahun 90-an dia berada pada tahap mature dalam usia yang sangat panjang di tahap mature-nya itu, dan di tahun 2000-an ya, 2010 mungkin 2010 ya, 2000 tahun 2000 sampai 2010 itu dia decline-nya luar biasa. Tetapi di tahun 2010 dia repositioning dengan mendatangkan 7 pakar rambut dunia. Mungkin teman-teman masih ingat dengan iklan mendatangkan 7 pakar rambut dunia, Thomas Tao dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu strategi repositioning yang dilakukan oleh Sunsilk. Dia merubah banyak hal. Dia merubah mulai dari tampilan samponya, dia menambahkan banyak banyak hal gitu ya, menambahkan banyak unsur lah gitu ya, bahkan mungkin mengambil segmentasi yang berbeda lagi pada sampo yang dia buat itu. Jadi Sunsilk sekarang itu berbeda dari Sunsilk yang 10-20 tahun ke belakang gitu. Nah, karena dia melakukan repositioning. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk pertemuan ketiga kita. Terima kasih banyak, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.